Shalom ibu-ibu kasih. Belum. Ada satu gereja di luar negeri yang saya ikuti ibadahnya gitu ya. Jadi ada satu gereja yang saya ikuti ibadahnya konstan. Itu nggak setiap minggu tapi beberapa kali dalam satu periode tadi saya dengerin gitu ibadahnya. Dan saya ingat 2 minggu yang lalu saya pulang pelayanan atau 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pulang pelayanan sore karena ibadah mereka itu diputar ulang di YouTube itu sore. Kemudian saya pulang, saya dengerin via YouTube, saya nonton YouTube, saya sambil berjalan pulang saya setel YouTube di handphone, terus saya dengerin suaranya aja di mobil, saya dengarkan. Nah, saya tertarik untuk mendengarkan ibadah gereja ini karena setiap awal tahun itu pasti mereka menyampaikan visi tahunan atau tema tahunan gereja ini. Nah, saya mengikuti karena pengen tahu ini tahun ini apa sih tema gereja mereka, tema gereja mereka apa. Menariknya kenapa saya ikuti karena cara mereka itu mengupas temanya itu di breakdown sehingga sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai tahun itu. Jadi apa yang divisikan, kemudian bagaimana pengejawantahannya itu yang menarik. Jadi saya dengerin aja. Nah, sementara perjalanan pulang, saya ingat-ingat, kayaknya gak berapa lama saya dengar penguraian visi ini, maksudnya penguraian visi yang gereja ini lakukan, tapi di tahun 2024. Dan saya masih ingat persis ketika mereka menguraikan visi gereja ini di tahun 2024. Terus saya mikir, kayaknya gak berapa lama ya saya dengar firman itu gitu. Dan keadaannya sama, ketika saya pulang pelayanan, di mobil saya putar YouTube, saya dengerin khotbah yang disampaikan pendeta yang ada di gereja tersebut gitu. Terus saya dalam hati berkata, kayaknya nggak berapa lama ya aku dengar visi tahun 2024. Hari ini aku dengar tahun 2025 gitu. Pulang saya diskus sama Pastor Marta gitu. Han, aku tuh dengar tadi gini. Kayaknya nggak berapa lama aku dengar visi itu deh. Tahun 2024 itu aku dengar pas perjalanan pulang. Kayaknya kok waktunya belum lama ya gitu. Terus saya bilang sama Pastor Marta, waktu itu cepet banget ya. Rasanya belum lama dengar uraian itu tiba-tiba udah ketemu lagi hal yang sama tapi dengan visi yang baru gitu. Tapi saya pikir-pikir ya, di tengah percepatan waktu itu kita bisa melihat nggak sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita apa? Dan sepanjang waktu itu berjalan kita bisa melihat nggak apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi nggak sama kehidupan kita? Atau jangan-jangan ketika kita pikir waktu cepat amat ya, tapi kok nggak ada yang kita raih ya? Tapi kok nggak ada yang kita raih ya? Sementara kok kayaknya waktu itu berjalan cepat banget. Sampai akhirnya bilang, aku belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Aduh, rasanya waktu udah habis, Pastor. Bu, saya mau katakan Tuhan memang sedang mengadakan percepatan waktu di akhir. Tapi bukan berarti Tuhan nggak punya target sama anak-anaknya. Kalau Tuhan sedang mengerjakan percepatan waktu, maka ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di periode waktu tersebut di mana Tuhan mau anak-anaknya mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau kita miss, maka akan seperti waktu yang hilang begitu aja. Kita seperti rasanya, aduh kok udah sampai di sini ya, aku belum ngapa-ngapain ya. Padahal Tuhan sudah menyediakan hal yang memang harusnya kita capai. Tapi mungkin karena apa? Kesibukan kita. Karena mungkin rutinitas kita, karena everything is sekarang kita kayak going in motion aja gitu loh. Kita yang seperti yang rutin-rutin aja berlangsung hari Senin sampai Sabtu begini, nanti ke gereja, and then seperti itu terus, lama-lama kok cepet banget ya? Nanti belum lama begitu kita udah tahu-tahu berikutnya Sila udah persiapan untuk Natal lagi. Udah cepet banget ya pastornya, udah mau Natal lagi ya. Itu hari-hari ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu selalu bergerak tepat. Tidak mengabaikan waktu, tidak mengabaikan keadaan. Kalau sampai kita miss, berarti ada something sama kita. Kita nggak bisa melihat waktunya Tuhan. Sementara, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita tahun ini adalah kita mesti siap sedia. Baik atau tidak baik, waktunya. Sementara waktu berjalan, ada momentum di mana Tuhan mau menyatakan, ini buat kamu. Ini buat kamu. Kalau kita miss, maka seperti tadi, kok lewat ya? Sementara belum apa-apa ya. Kayaknya tahun lalu, tahun kemuliaan, aku belum sempat menikmati kemuliaan Tuhan. Tahun ini udah siap-siap memberitakan firman Tuhan. Gimana ya?
Yuk, kita perhatikan waktu. Karena waktu ini krusial untuk kita semua. Dan tahun 2025 tidak akan lebih lambat dibanding tahun yang sebelumnya. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Karena segala sesuatu itu berjalan in motion. Ya. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita hari ini? Terlebih dahulu kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi ini untuk hadir di tempat ini. Tuhan, kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami percaya kalau Tuhan kumpulkan kami di tempat ini, ada kehendak-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah kami menyendengkan telinga kami dan hati kami untuk dibajak oleh Tuhan. Sehingga kami menerima apa yang penting dari Tuhan. Kami tidak melewatkan apa yang esensial daripada Tuhan. Sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuduskan pemberitaan firman ini Tuhan. Waktu yang ada Tuhan Kau kuduskan. Sehingga kami betul-betul menikmati kairosnya Tuhan. Apapun yang kami terima, kami percaya ini demi kebaikan dan kekurangan Tuhan yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih pembicaraan ini Roh Kudus dengan pengertian yang daripadamu, hikmat yang daripadamu, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi perkataan Tuhan untuk kami renungkan dan kami hidupi di perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman pada siang hari ini. Amin. Ibu-ibu, sebelumnya mari kita perhatikan mengenai waktu berkaitan dengan tema tahunan kita. Ya, betul, tema tahunan kita adalah beritakanlah Injil, spread the gospel. Tapi di depannya ada kata-kata be prepared. Sementara kalau kita lihat ayatnya, coba kita buka dulu deh. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti apa? Ini penting untuk kita fokuskan karena ini berkaitan sekali dengan apa yang akan terjadi di sama kehidupan kita di tahun ini kalau kita mengimani kita bergerak bersama-sama di Siloam Ministry. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ya, ketemu? Saya bacakan dulu. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, beritakanlah firman, oke. Siap sedialah, oke. Kita tahu, be prepared and spread the gospel. Cuma perhatikan kata-katanya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita nggak bisa milih kapan kita nanti akan mengenapi firman Tuhan. Apakah waktu yang baik atau waktu yang tidak baik? Waktu yang baik seperti apa Pak? Mungkin seperti ini sekarang kita lagi enak fellowship sama-sama. Kita lagi duduk sama-sama, kita lagi fokus mendengarkan firman Tuhan dan kita memberitakan firman Tuhan. Kita lagi dalam satu persekutuan, lagi konsel, kita lagi bersaksi. Itu waktu yang baik. Tapi ada momen-momen yang nggak kita sangka-sangka, tapi itu justru momen kita untuk memberitakan firman. Mungkin keadaan lagi nggak baik-baik saja, kita mungkin lagi sedih, kita mungkin lagi kekurangan, kita mungkin lagi nggak oke-oke aja, tapi justru momentum itu datang sama kita. Pertanyaannya, pada waktu itu kita siap atau enggak? Karena kalau kita nggak siap, itu akan lewat begitu aja, kita akan nunggu lagi kapan waktunya. Sementara kesempatannya udah lewat, gitu. Sementara kesempatan tidak akan lewat kedua kali, gitu. Jadi perlu memperhatikan benar-benar yang namanya waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan itu seperti apa? Waktu Tuhan itu bukan seperti yang namanya jam, dari jam 00 sampai ke jam 23.59 pulang lagi ke 00 lagi. Tidak. Waktu Tuhan itu seperti apa? Kita buka dulu pengertian waktu. Ada di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita fokus sama ayat yang ke-9 sampai ke-11. Namun sebelumnya izinkan saya untuk baca ayat yang pertama dulu. Ya, Ibu buka dulu Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita fokus baca dari ayat yang ke-9 sampai 11. Namun izinkan saya untuk baca dulu ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata seperti ini, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu hukum Tuhan. Apapun yang terjadi itu udah ada aturan waktunya sama Tuhan. Sudah ditetapkan sama Tuhan. Ini akan kejadian seperti ini. Sehingga seperti orang umum pada akhirnya pada saat ini bukan rahasia umum lagi. Setiap orang, bahkan umat yang gak percaya pun sudah bisa berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya tepat pada waktunya. Betul. Sekarang kita fokus dari ayat yang ke-9. Sementara TV-nya lagi di connect untuk bisa buka ayat. Saya baca.
Ayat yang ke-9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Ini Tuhan menyatakan seperti ini. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya, kemudian kita bergerak sesuai dengan rutinitas kita masing-masing. Kita bekerja, kita mengerjakan pekerjaan rumah, suami kita berkarir di kantor, atau kita mungkin berbisnis, atau ada yang kita pelayanan di gereja, atau melakukan sesuatu yang sifatnya rohani, yang sifatnya bentuknya pelayanan. Tapi kalau itu cuma sebagai rutinitas biasa, kita ngisi waktu dengan kesibukan yang ada, jangan-jangan takutnya kita hanya sampai kepada berjerih payah. Berjerih payah. Artinya apa? Kita nggak bisa melihat esensi yang Tuhan mau kerjakan lewat semua pekerjaan yang harusnya kita lakukan. Nah, kalau kita berhenti sama berjerih payah doang, ujung-ujungnya apa? Ayat 10, kita cuma dapat lelahnya tok. Kita pikir kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, tapi kok aku nggak menerima apa-apa ya Pak? Aku sudah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadaku, tapi kok sepertinya aku nggak melihat apa-apa ya? Apa Tuhan tuh nggak adil? Apa Tuhan itu kurang perhatian sama aku? Apa aku ini salah melakukan satu apa, padahal aku yakini bahwa ini yang Tuhan berikan kepadaku? Loh, pertanyaannya bukan masalah Tuhan nggak kerja. Kadang-kadang kita miss melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di rentang waktu yang ada. Karena kita ini sama semua kesibukan aja. Kesibukan, semuanya kesibukan. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4, nanti pulang lagi, lewat macetan jalan raya, begitu terus. Sampai pada akhirnya kita nggak tahan bilang sama pasangan di rumah gitu, mungkin suami kita atau kita sendiri, Pak capek ya Pak? Mah, aku capek banget hari ini. Ya, kita istirahat aja lah, kita nggak usah ibadah lah hari ini. Capek aku, udah kerja seharian gitu kan. Udah gitu. Bahkan yang ekstrim lagi, aku udah capek pelayanan loh. Kita istirahat aja lah, minggu ini nggak usah pelayanan gitu kan. Sepanjang minggu, weekend ini kita izin sama gereja, Pak mohon maaf Pak Gembala, aku nggak pelayanan, kenapa? Mau istirahat. Karena saya capek letih gitu. Padahal yang mesti diperhatikan, ketika kita mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang berjalan, lihat, Tuhan mengerjakan bagian kekekalan dari itu. Sesuatu yang kita miss adalah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Ini loh kadang-kadang miss Bu. Kita nggak memperhatikan kekekalan, kita memperhatikan sama sesuatu yang sifatnya cuma sementara. Kita kejar sesuatu yang menjadi keinginan kita. Kita tahu yang Tuhan kasih sama kita seperti ini. Oh iya, aku tahun ini mesti bersaksi. Oke, kalau gitu kita kerja keras Pak, supaya apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di kantor. Tapi lupa, yang kita kerjakan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, supaya dilihat orang, padahal metode Tuhan berbeda sama hal itu. Oh kita pelayanan Pak, kita komit aja nggak apa-apa. Yang penting itu orang lain nggak apa-apa capek, orang lain nggak absen. Kita tetap itu Pak. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita tuh setia. Cuma ngejar setia, kok nggak mengejar apa yang esensi sama Tuhan, lama-lama capek juga Bu. Karena yang kita cari apa? Pandangan orang kepada kita. Kita lupa Tuhan tuh maunya apa sama kita. Pernah mengalami Pak? Pernah Bu, pernah. Saking capeknya pelayanan Bu, saya kerja sama pelayanan, kerja pelayanan. Capek Bu, kenapa? Di tengah-tengah itu saya lupakan hal yang esensial. Apa? Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Bu. Itu baca Alkitab. Baca Bu. Lo baca, kalau pelayanan saya nggak baca firman, waduh, gimana? Tapi saya nggak punya waktu untuk merenungkan firman. Saya nggak punya waktu dan space untuk Tuhan bicara khusus sama saya. Ini firman apa ya? Saya cuma yang penting aku udah baca firman. Aku nggak absen loh Tuhan hari ini. Aku berangkat kerja. Aku berangkat pelayanan. Kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu pelayanan dari pagi sampai sore. Sore masih bisa istirahat di rumah. Laya-laya apa-apa. Minggu pelayanan lagi. Begitu terus. Tapi saya nggak pernah menikmati yang namanya merenungkan firman. Dan itu habis Bu. Capek Bu. Saya bilang saya capek.
Saya capek. Sampai saya, mohon maaf ya, saya permisi sama Tuhan. Tuhan, aku capek loh. Nah, seperti ini. Ketika saya diem aja, di situ yang Tuhan ngomong, kamu pernah kenal firman aku nggak? Ya Allah. Yang esensial saya lupa. Yang esensial saya lupa. Bapak Ibu, jangan sampai tahun ini menjadi tahun yang kita penuhi dengan aktivitas aja. Kita semangat untuk kejar yang namanya memberitakan firman, tapi kita lupa yang esensial. Yang kekekalan itu apa? Karena justru yang kekekalan ini nantinya akan berbicara keras dari kehidupan kita. Ini loh. Sampai pada akhirnya orang lain bisa berkata, duh Mbak Maya, thank you banget ya, role modelnya. Top, terima kasih ya. Duh Mama Dela, terima kasih ya, role modelnya. Aku gak pernah nyangka, aku ngelakuin apa aja, tapi pokoknya yang Mama Dela tunjukin itu luar biasa. Aku diberkati. Tanpa kita sadari, kalau kita benar-benar memperhatikan esensi yang Tuhan berikan sama kita, itu yang berbicara keras. Aku belajar yang namanya kesetiaan dari Mbak Riri. Aku belajar yang namanya berkorban dari Mbak Nen. Aku belajar yang namanya kesetiakawanan dari Mbak Eti. Kok bisa begitu? Karena kita memperhatikan yang kekekalan. Kita nggak sibuk sama kegiatan kita sendiri. Kita memperhatikan betul-betul apa yang esensial, yang Tuhan bukakan sama kehidupan kita, yang Tuhan terangi. Itu. Dan yang penting dari ayat ini, kalau kita tadi lihat di Pengkhotbah pasal yang ketiga adalah kekekalan itu apa? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, hati kita ini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami, ini masalahnya. Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhir. Kita bisa fokus memperhatikan yang Tuhan mau kerjakan itu apa. Pekerjaan Allah dalam kehidupan kita itu apa. Kita sibuk sama create standar dari interpretasi kita sendiri. Makanya beberapa minggu lalu saya katakan kan, yang mesti dilatih itu interpretasi rohani kita. Pemahaman rohani kita mesti dilatih. Jadi kita mesti ngerti, kalau kita nih datang hari Selasa ini ibadah, yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kita itu apa. Mungkin Tuhan lagi proses malas kita. Mungkin Tuhan lagi proses ngeyel kita. Gitu? Sampai mungkin kita dipaksa, gak ada pilihan lain, kamu berangkat ke Siloam hari ini. Mungkin Tuhan lagi proses itu sama kita, tapi kita lihat itu yang Tuhan kerjakan sama kita. Kita mungkin punya kesempatan untuk pergi kemana, tapi Tuhan lagi force kita untuk pada akhirnya kamu ke Siloam. Kita mungkin bisa spending voice call sama teman kita di rumah, kita bisa, tapi somehow gimana nggak tahu kenapa kok kayaknya aku pengen baca Alkitab hari ini ya. Aku nggak voice call dulu sama teman-temanku deh, aku baca Alkitab aja. Loh, itu pekerjaan Allah. Sayang sekali kalau momen itu kita lewatin. Aku pengen voice call, baca Alkitab. Entar ya Tuhan ya, habis voice call, aku baru mau itu. Bu, siapa yang tahu ketika kita lakukan nanti, ketika kita baca firman, yang diingat voice call sama teman-teman kita. Waktunya lewat. Sementara kalau kita lakukan sebelum voice call, mungkin pikiran kita fresh dengan firman Tuhan. Baca dapat, oh yes, ini yang mesti aku ubah dari kehidupan. Ini loh. Tapi karena kita pikir, dulu ya, voice call dulu. Mumpung rame, grup call. Kapan lagi gue grupi rame-rame sama teman-teman gue, gak keluar rumah. Ini momentum, ini berkat Tuhan, berkat Tuhan. Gitu. Sementara dalam dorongan hatinya, baca firman hari ini. Entah mumpung voice call. Akhirnya apa? Lewat. Kita nggak memahami pekerjaan Allah. Iya sih kita kerjakan, tapi kita nggak sampai kepada perenungan yang sejati. Kenapa? Karena kita miss waktunya Tuhan. Kita lewatin waktunya. Dan seperti itu, Bu, 2025 akan seperti itu. Akan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu teman saya udah bilang tahun 2025 tuh susah nih. Teman saya udah bilang dari tahun 2023, 2024 susah loh tuh teman-teman kuliah saya dia bilang, teman-teman saya yang ada di manufacturing gitu ya, di manufacturing bilang tahun 2024, ini tahun 2023 saya dengar, 2024 begitu, banyak PHK loh tuh. Bahkan susah gini. Ya. Sebelum tahun 2025, banyak juga teman-teman saya bilang 2025 juga akan susah tuh kayak gini. Oh iya ya, semalam Pastor Martha lagi voice call sama teman-temannya, bilang juga tahun 2025 ini adalah tahun kita lihat perkenanan Tuhan. Namanya pelayanan, namanya usaha, lihat perkenanan Tuhan aja. Karena semua orang lagi susah.
Nah bayangin kalau semua orang susah, cuma mikir struggling, kapan lihat pekerjaan Tuhan? Kalau semua mau effortnya sendiri, itu yang perlu diperhatikan. Jangan effort kita terus. Kita berusaha untuk keluar dari bayangan kegagalan, kita mau keluar dari bayangan ketidakberhasilan dengan cara kita sendiri, sementara kita miss pekerjaan yang Tuhan mau kasih sama kita. Itu yang mesti kita perhatikan. Hati-hati. Makanya dalam kehidupan sehari-hari betul-betul perhatikan waktu Tuhan. Betul-betul perhatikan Tuhan lagi mau gerak kemana, lagi menunjukkan apa. Karena waktu yang berjalan ini mesti kita sikapi dengan bijaksana. Nah kalau kita mau lihat pekerjaan Tuhan, apa itu pekerjaan Tuhan? Mari saya ajak ibu, bapak ibu untuk melihat yang namanya pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu adalah sesuatu yang kita lakukan sementara menanti waktunya Tuhan. Menanti waktunya Tuhan. Kan kita kalau sebagai orang percaya, kehidupan kita bukan lagi milik kita, betul? Waktu pun bukan lagi milik kita, itu waktunya Tuhan. Dan semua apapun yang kita jalani ini ada kairosnya Tuhan. Ya, ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Kalau kronos itu waktu biasa aja. Tadi saya bilang 00 sampai 23.59 itu ada waktunya. Tapi kalau kairos itu udah yang ditetapkan Tuhan. Begitu waktunya, itu saatnya. Saya belajar ini beberapa tahun yang lalu, dimantapkan lagi pemahamannya dari belajar. Saya dengar khotbah waktu itu tentang yang namanya percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, Yesus bilang pada waktu itu begini, waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Ya, gimana sih? Waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang gitu. Waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus lagi ngomong sama perempuan Samaria. Dia ngomong sama perempuan Samaria, nanti waktunya akan tiba tuh, orang-orang akan menyembah roh dalam kebenaran. Tapi buat kamu sekarang. Kenapa? Karena aku sudah ketemu kamu sekarang. Aku sudah ketemu kamu sekarang. Gitu. Perjumpaan dengan Yesus itu nggak akan pernah bisa kita prediksi. Tapi kalau kita memperhatikan waktunya Tuhan, kapan kita ketemu Tuhan, kita tahu ini loh waktu Tuhan sama aku. Hari ini Tuhan lagi mau kerja sama aku. Ini. Dan kalau kita tahu waktu Tuhan akan datang sama kita, sementara kita menanti-nantikan Tuhan, sikap kita mestinya seperti gimana? Supaya kita nggak terjebak sama yang namanya pekerjaan, aktivitas yang cuma membuat diri kita jadi lelah, letih. Simple gambarannya adalah saya mau ceritakan dari yang namanya cerita perumpamaan tentang 10 gadis. 10 gadis. Backgroundnya begini ibu-ibu. 10 gadis itu adalah 10 gadis yang mendapatkan tugas sebagai bahasa sekarang bridesmaid. Tahu bridesmaid bu? Pendamping mempelai wanita. Ya, mereka lah akan mendampingi mempelai wanita untuk masuk ke dalam pernikahan. Begitu. Tugas mereka apa? Ini tugasnya. Mereka akan menyambut mempelai pria. Bridesmaid itu akan menyambut kedatangan mempelai pria untuk nanti masuk sama-sama pesta di rumah wanita, mempelai wanita. Mereka akan masuk bersama-sama happy sama mempelai. Nah, tugas mempelai wanita pendamping ini, the bridesmaid ini adalah menyambut mempelai pria, menyambut. Nanti mempelai pria ada groupsnya gitu kan, ada yang mengiringi mereka. Tapi yang menyambut ini bridesmaid. Persyaratan bridesmaid cuma satu, karena mempelai pria itu pasti datang pada waktu malam hari, gak pernah pada waktu siang hari. Itu tradisi Yahudi. Dan harus dinantikan. Kenapa? Karena ketika proses wanita pria mau menikah, itu kemudian mereka masuk yang namanya pertunangan. Lalu setelah pertunangan, si pria akan pergi meninggalkan wanita untuk mempersiapkan tempat tinggal. Dia akan mempersiapkan tempat tinggal supaya nanti ketika menikah, habis diberkati, inilah pasangan Tuan dan Nyonya Alto Widano Tobing. Nah, setelah itu saya akan bawa pesta marka masuk ke rumah saya yang udah saya selesaikan. Ngebangun itu rumah nggak ada yang tahu berapa lama. Ya, makanya Yesus bilang, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Nanti kalau udah kelar, aku jemput kembali. Ini loh makanya bu. Dan kita nggak pernah tahu kapan rumah kita di surga itu selesai. Tapi kalau udah selesai, siap-siap dijemput.
Nah sama, kalau ketika itu sudah selesai, maka mempelai pria akan menjemput wanita dalam pernikahan kudus. Si pendamping wanita ini harus siap-siap. Karena datangnya malam hari, maka persiapannya harus yang sesuai dengan keadaan malam hari. Harus terang. Makanya bawa lilin, lampu, penerang. Begitu. Ya. Nah, kenapa yang 5 dibilang bijaksana, yang 5 dibilang bodoh? Saya bacakan dulu deh. Matius 25, ya, kita skip aja langsung ke ayat 3 dan 4. Matius 25 ayat 3 dan 4. Matius 25 ayat 3 dan 4. Nah, gadis-gadis yang bodoh ini, yang bodoh itu ya, membawa pelitanya, bawa lampunya, bawa lilinnya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bu, kalau dilihat sekilas, 10 wanita ini membawa perlengkapannya. Kenapa? Karena malam hari. Yang mereka butuhkan apa? Ya pelita, lampu. Malam itu lawannya apa? Terang. Gelap itu lawannya apa? Terang. Butuh terang. Kalau bawa pelita, top. Mereka bawa perlengkapannya. Tapi bedanya sama yang bijaksana dari yang bodoh ini. Yang bodoh tidak memperlengkapi dirinya untuk keadaan yang akan datang. Yang bijaksana memperlengkapi. Dengan cara apa? Yang bijaksana membawa buli-buli. Seperti apa sih buli-buli? Saya ajak ibu-ibu untuk lihat gambar ini. Ini gambarnya ini. Ya, gambaran dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada gambarnya sudah kelihatan? Bentar, ini buka. Nah, ini gambarnya. Mudah-mudahan jelas kelihatan. Ya, mudah-mudahan jelas kelihatan. Ini gambaran yang bijaksana, Bu. Ini yang bodoh. Yang signifikan adalah perhatikan ada di sini dan di tangan mereka. Di sini mereka bawa buli-bulinya. Oh, nggak lihat ya? Oh iya betul. Yang wanita bijaksana ini bawa buli-bulinya. Sementara ini dipegang, ini ada yang di cantelin di sini cantelin. Yang bodoh, Bu, nggak ada buli-bulinya, Bu. Mereka cuma bawa pelita tok. Makna rohani atau makna fisiknya dulu deh. Kalau buli-buli ini, Bu, setidaknya perhatian mereka akan terfokus sama nyanyian lilin. Udah habis. Atau bahkan yang dua, dia pegang lilin, dia pegang pelita, dia pegang ini buli-buli. Sementara ini mereka bukan diam-diaman loh, Bu. Mereka rumpi juga. Ngobrol, beraktivitas seperti biasa. Tapi bedanya mereka megang. Mereka aware. Kalau habis, nanti kalau datang, bahaya. Istilahnya. Fokusnya nggak terkecoh. Mereka memperhatikan tujuan gue di sini untuk nyambut mempelai. Untuk nyambut mempelai, yang harus gue make sure adalah lampu ini nyala ketika dia hadir. Sementara gue nggak tahu kapan dia hadir, better gue siap-siap. Ini yang penting nyala, masih nyala. Begitu udah mulai nggak nyala, mulai panik, belum datang, gimana ya? Udahlah, nggak apa-apa lah. Bener aja, begitu habis datang tuh mempelainya, kalang kabut. Fokusnya nggak mempertahankan nyala lilinnya. Sementara yang bijaksana, fokus. Menandakan apa? Orang yang memperlengkapi dirinya senantiasa aware kapan waktu Tuhan datang. Sehingga yang dia persiapkan betul-betul untuk mempersiapkan itu kapan Tuhan datang. Sementara mereka melakukan aktivitinya masing-masing loh, Bu. Mereka melakukan aktivitinya masing-masing. Cuma bedanya yang ini betul-betul planning. In the middle of mereka ngomong gitu kan, udah habis ngomong. Bentar aja ya. Mungkin ini juga kali ya udah mau habis. Gak apa-apa lah, ada punya Ci Esther. Dia belum tahu Ci Esther udah bagus banget gitu kan, tapi dia bawa gitu kan. Ci, gak bisa. Itu tinggal tetesan terakhir, gue gak bisa kasih gitu. Udah, mabok. Karena apa? Fokusnya
tidak kepada memperlengkapi diri kita untuk sampai pada momentum Tuhan itu datang. Cuma sibuk aja nih, pelayanan, yang penting aku pelayanan. Kerja, yang penting aku kerja. Ya pokoknya aku melakukan apa yang memang itu, tanpa memperhatikan yang esensial yang Tuhan yang kerja. Itu tadi, kita tidak memperhatikan, kita tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Yang kekekalan itu apa? Buli-buli ini kekekalan. Karena someday peritanya akan mati. Kalau nggak ada minyak, habis lama. Habis lama. Habis. Kita dalam menyikapi tahun 2025 ini masih bisa aware nggak sama Tuhan itu mau apa? Di tengah-tengah pelayanan kita masih aware nggak? Tuhan, hari ini kalau aku berangkat di Siloam, aku persekutuan, apa yang mesti aku lakukan? Karena itu nanti akan berbicara keras kepada semua. Karena Tuhan mengerjakan yang baik buat kita. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik sama kita, tapi kita nggak memperhatikan. Maka tadi pengkhotbah bilang kan, kita capek. Karena kita nggak bisa menyelami pekerjaan. Kenapa? Karena kita fokusnya sama lilin tok, kita nggak mau melengkapi dengan buli-buli dengan isi minyak. Perhatikan, minyak kita semua masih penuh atau enggak? Masih penuh atau enggak? Kita masih punya waktu berdua-duaan lagi. Kita masih punya nggak space untuk yang namanya kita benar-benar merenungin Tuhan. Di setiap kejadian yang ada, kita reflect sama Tuhan atau enggak? Di setiap kejadian yang ada, kita betul-betul menilai itu semua dari sudut pandang Tuhan atau enggak? Kadang-kadang kita reflect, oh karena ini Pak, karena itu Pak, kita lupa. Diem. Oh yes Lord, itu loh, itu yang mahal. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Merupakan himbauan buat saya juga ditegur bu bewak-bewakan ini. Jangan perhatikan ini doang, ini. Kamu perhatikan yang esensial atau enggak? Iya. Saya sibuk sama banyak hal. Saya sibuk sama sekolah musik, saya sibuk sama pelayanan, saya sibuk sama Siloam gitu kan. You maintain sesuatu yang esensial sama Tuhan apa enggak itu? Bu, for your information aja tahun lalu bu, saya kan baca Alkitab setahun nih. Nah ini pengakuan depan ibu-ibu, saya miss 30 hari. Jadi komplitnya itu miss 30 hari dari miss setahun. 365, saya selesaikan dalam 390 hari. Itu tahun lalu. Saya reflect dulu. Ngomong gitu tahun itu. Karena itu tadi, kenapa miss? Ya ada aja. Kan saya baca Alkitab, kita kan ngomong persiapan khotbah kan, buat SDC kan, buat kematian kan, buat apa? Cuma itu. Saya reflect, oh iya. Karena sesungguhnya jawaban hidup saya dari situ. Dari situ, apapun yang saya alami dari situ. Dari situ. Sederhana bu, sederhana, saya mau sharing sederhana aja. Sederhana banget nih, sederhana banget. Sederhana banget. Bulan November dan Desember, ya, itu murid sekolah murid saya berkurang. Karena banyak yang cuti. Yang sekolah libur panjang. Jadi dari mulai Desember ada yang cuti, yang kerja dari November cuti. Karena kuarter 4. Kuarter 4 itu kerjaan yang paling padat. Sabtu masuk. Nah murid-murid saya yang kerja itu Sabtu yang masuk sekolahnya bu. Itu cuti. Cuti 2 bulan. Bahkan ada yang cuti sampai bulan Mei, bayangin. Cuti sampai bulan Mei, saya sampai bingung sama admin. Cuti sampai berapa lama Pak? Nggak tahu berapa, coba kamu itu berapa lama tidak cuti itu? Kok bisa begitu ya Pak? Ya nggak apa-apa. Nah ketika saya melihat itu kurang, saya melihat, wah ini gimana kebutuhan gitu kan? Gimana nih kebutuhan? Sederhana aja sih bilang, kamu hidup itu pemeliharaan dulu. Itu sederhana. Di tengah-tengah saya bilang ini Januari nambahnya belum seberapa sih cuma mungkin nanti Februari ada banyak masuk. Karena banyak yang udah komunikasi via WA, via TikTok gitu kan. Oh gabung nanti Februari, wah saya udah puji Tuhan lah gitu kan. Nggak tahu nanti mereka bener gabung atau nggak, tapi mereka jadi pas saya hitung-hitung, waduh belum yang banyak kan yang gabung gitu kan. Tapi setelah mikir gimana ya? Sederhana bu, sederhana. Tuhan yang ngajarin saya kalau kamu percaya sama aku, this is what you experience. Kehidupanmu bukan kamu yang usaha, tapi aku yang memberkati. Minggu lalu saya cukur potong rambut. Saya punya tempat cukur yang biasa, cuma saya pengen nyobain tempat baru. Sederhana, saya cuma pilih tempat yang lama, nggak ada pijat kepala. Saya pengen dijahit kepala gitu loh, pijat kepala gitu kan. Pengen.
Saya scroll di IG, oh ini ada nih, harganya nggak beda jauh sama sini. Nyoba di situ nyoba. Pengen nyoba. Udah pengen nyoba. Saya udah bilang, aku pulang nanti agak malaman karena aku mau potong rambut. Udah bilang sama aku. Tapi kenyataannya hari itu nggak sempat, karena udah kemalaman. Dan ketika saya tanya, antrinya 3 Pak, wah capek lah, gue pulang aja deh. Pulang, udah malam nggak? Saya pulang besok pagi aja deh. Nah paginya saya pikir, bukan jam 10 deh saya mau ke sana. Pas mau berangkat jam setengah 10 dari rumah gitu kan, ada aja yang bisa saya kerjain. Aduh gimana ya, tapi dalam hati udah selesai dulu ini, nanti mau berangkat jam 11 pulang. Yaudahlah, aku nurut, kerjain semua yang harus saya selesaiin. Jam 11 kurang saya berangkat ke tempat cukur. Sampai tempat cukur dong, tanya, Pak, udah pernah? Belum pernah? Oh ya, ngantrinya kurang lebih 3 orang. Ya, kalau pagi udah, jalanin lah. Ya nggak apa-apa, saya tunggu gitu kan. Mau yang mana Pak ini? Yang biasa aja. Yang biasa aja. Oke Pak, ya. Ditunggu ya Pak, silahkan duduk ya. Udah duduk saya. Duduk, saya scroll handphone, saya nunggu gitu kan. Gak taunya sebelah saya Alto ya? Iya? Ini? Lah, ketemu di sini teman kuliah. Waktu lama teman kuliah. Lah, ketemu di sini lu gimana? Coba cerita singkatnya, tinggalnya tuh sama-sama di Gading Serpong. Lu tinggal di sini gini. Sekarang lu gimana? Gua punya sekolah musik. Sekolah musik? Kan lu teknik? Ya begitulah bro, gitu. Bukan teknik. Kan di sekolah musik lu. Gua kerja di pabrik. Nggak pernah punya pengalaman di pabrik gua. Terus gimana cerita sekolah? Saya cerita. Dari mulai yang di Bintaro sampai ibu udah dengar kan bagaimana Tuhan kerja sama sekolah musik saya sekarang ini kan saya nggak ada di SPSN pun Tuhan kasih kemurahan, ada yang kasih tempat, saya cuma masukin alat dan kita bisa kerjasama, kemudian sekolah musik saya berdiri. Saya cuma bilang itu sama teman saya, bilang itu Tuhan bro. Wah ya puji Tuhan. Lo ibadah di mana sekarang? Gue ibadah di sini. Ya gue juga ibadah di ini. Istri gue pelayan, tapi kalau gue nggak full karena gue masih keluar kota. Gue punya pabrik di sini. Oh iya puji Tuhan ya bro ya. Oke. Gue dipanggil gue cukur dulu. Iya bro, mama. Dia duluan. Gak lama saya. Dia cukur. Dia duluan kan? Bro, gue duluan ya. Gue mau kantor. Nanti kita ketemu. Apa nih cerita? Siap bro. Nomor gue masih nyimpen nggak? Nomor gue ada bro. Nomor lo ada, lo masih di sini kan, masih yang di grup teknik kan, masih. Nah, ini nomor gue, lo simpen nomor gue ya. Oke, lo kasih nomor gue ya, dia kasih nomor ke saya gitu. Oke, gue jalan dulu ya bro. Yuk, oke, siap. Udah lo pulang, saya selesai kan? Udah selesai apa bener. Oke mas, oke siap pak, terima kasih gitu kan. Pulang ke kasir, berapa mbak? Udah sama temannya pak. Saya jalan ke mobil, saya bilang pemeliharaanmu itu apa? Karena cukur doang saya, oh iya tuh. Yes. Pemeliharaan itu kalau sampai fluktuatif, jangan lihat fluktuatifnya, tapi lihat aku yang kerja di tempat-tempat itu. Oh yes. Saya cerita begitu aja udah ceritakan bahwa saya memahami yang namanya pemeliharaan Tuhan itu seperti itu. Saya bisa buka lagi, nggak pakai uang, itu karena Tuhan. Kok bisa ditemukan sama yang namanya murid private, orang tuanya punya properti, itu kan Tuhan, bukan saya. Tapi saya cuma melihat itu loh yang berbicara keras. Kalau Tuhan punya pemeliharaan, kamu akan lihat betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan. To me, kesaksian saya sama teman kuliah saya tadi, itulah bentuk spreading the gospel. Karena saya menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Dia menyaksikan juga COVID, dia pantang-panting, dia hancur-hancuran. Tapi mungkin mendengarkan kesaksian saya dari itu, dia punya keberanian. I think gitu. Karena bahan-bahan saya gede bu, thank you ya Tuhan, thank you-nya apa enggak, buat saya ini enggak masuk akal, dia bukan tipe yang seperti itu. Saya kenal dia bukan seperti itu, tapi bahan-bahan kaksiannya gitu. Thank you banget ya Tuhan. Salah buat istri, sampai salah buat istri loh. Gue nggak salah buat istri lu, salah buat istri gue. Sampai salah buat istri. Iya gitu. Salah begitu. Dan at the end, saya bukan karena dibayar potong rambut. Tuhan. Yes, aku fokus sama engkau aja Tuhan. Aku fokus sama engkau. Nah bagaimana caranya kita betul-betul menggunakan waktu yang ada untuk yang namanya pekerjaan Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Kita mau tahu yang namanya pekerjaan Tuhan itu apa. Yang sekarang lagi dipercayakan sama kita, itu apa?
What can we do? Apa yang bisa kita lakukan ketika Tuhan lagi percayakan waktu sama kita dan kita juga lagi bekerja di ladang hidup? Apa yang mesti kita lakukan? Sederhana Bu, saya tutup sama perumpamaan ini. Saya tutup dengan yang namanya perumpamaan. Kenapa? Ya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Bukan masalah penaburnya, tapi kita mau lihat kegiatan menabur. Ya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Oke, sementara mungkin lagi ditampilkan, saya bacakan bagi ibu sekalian. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebijakan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan. Ia, Tuhan, memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk tetap selamanya. Yang dibagikan Tuhan sama orang miskin, kebenarannya yang tetap untuk selama-lamanya. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Yang Tuhan kerjakan buat orang miskin bukan kekayaan fisik, bukan kekayaan materi, tetapi yang Tuhan kerjakan bagi orang miskin, kebenaran dibagikan yang tetap sampai selama-lamanya. Sekalipun hidupmu menderita di bumi, kalau kamu pegang kebenaran, kamu akan tahu kapan waktunya Tuhan datang dan kamu akan respon tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kebenaran. Gimana saya dapat kebenaran itu, Pak? Ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Yang kita terima sekarang setiap hari yang mesti dilihat adalah bukan nominal duniawi, bukan nominal fisik, bukan nominal harta, tapi benih yang ditaburkan sama Tuhan itu apa dalam kehidupan. Kalau mau menyikapi waktu dengan bijaksana, perhatikan benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan. What is it? Apa itu? Kalau memang benihnya adalah kesabaran, tangkap kesabaran itu. Karena Tuhan, gampang yang namanya Tuhan itu kasih berkat materi sama kita, itu gampang. Tapi masalahnya kadang-kadang kita nggak siap, sehingga kita dikasih penggunaannya nyeleweng. Kita leha-leha hari ini, 4 tahun kemudian rompi orange. Jangan ada sampai kayak gitu. Ya, saya lagi ikutin medsos yang konten kreatornya lagi memburu yang namanya penyimpangan dana sekolah. Wah, gila-gilaan satu Indonesia, PIP, BOS, itu lagi gila-gilaan disikap. Itu guru-guru yang leha-leha 4 tahun yang lalu, hari ini ketar-ketir. Gimana cara ngembaliin miliaran rupiah? Murid-murid siap atau nggak siap? Karena gampang banget Tuhan kasih berkat. Siap atau nggak gitu? Benih. Tuhan kasih benih. Dan setiap kita kalau kita orang percaya, ingat, Ia menyediakan benih bagi penabur. Kalau kita dapat benih, otomatis kita mesti punya benih untuk ditabur juga. Kalau kita belajar kesabaran, kita punya benih kesabaran untuk ditabur. Kepada siapa, Pak? Mungkin benih itu kita tabur buat suami kita. Mungkin benih itu kita tabur buat anak kita. Mungkin benih itu kita tabur buat teman kita. Tapi itu yang kebenaran yang kita dapatkan. Itu yang kita benih. Tangkap benih yang Tuhan gariskan sama kita. Betul-betul memperhatikan
Setiap perjumpaan sama Tuhan pasti ada benih yang Dia taruh buat kita. Karena itu buat kehidupan kita. Jujur, ya. Mungkin kita kilaf satu kali, tapi kita jujur, aku kilaf, aku mau berubah. Ya, ayo, itu benihnya. Dan benih itu harus kita gunakan. Ya. Sesuatu yang bisa ditabur dan berguna. Berguna. Ya. Apa itu? Ngisi waktu dengan apa? Cari yang Tuhan kasih benih apa. And then kita juga tabur benih itu kepada orang lain. Itu Bu. That's our life. Dapat benih, tabur benih. Dapat benih, tabur benih. Kalau benihnya kedisiplinan, tabur benih kedisiplinan. Kalau benihnya adalah kebenaran, tabur benih kebenaran. Itu yang mesti kita lakukan. Jangan miss. Jangan miss. Ya. Tabur good times. Nanti kita akan reap good times. Iya betul. Tapi kualitinya seperti apa? Tabur. Dan yang berikutnya adalah apa yang kita tabur itu nantinya ketika kita tuai membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Mungkin kita mengalami proses yang gak enak Bu, tapi Tuhan lagi memurnikan kita. Pada akhirnya kita bisa bilang, thank you Lord, Engkau memurnikan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memurnikan. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin aku harus sedih kehilangan teman baik, tapi ternyata aku tahu itu untuk kebaikan, supaya aku gak terima toksik dari dia. Kita bilang teman baik, kita gak pernah tahu sampai kita lihat betul-betul yang Tuhan inginkan dan ternyata, oh ternyata ini toksik. Satu kali anak saya bilang sama saya, kami berdua, Dad, Mom, saya tengah tahun ini mau liburan ya. Maksudnya mau liburan, mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Adalah jalan-jalan sama teman. Teman siapa? Kata teman SMA. Saya diam, saya sama Marta diam. Saya jalan, kemudian saya diingetin sama Tuhan. Kalau kamu mau dapetin good quality time, katanya. Itu Tuhan mau saya ini, karena saya nangkepin dalam bahasa Inggris, saya coba cerita sama ibu. Good quality time. Quality time yang bagus. Waktu berkualitas yang benar baik. Harusnya kamu spending sama orang lain. Oh iya, sama orang lain. Artinya apa? Good quality times hanya akan bisa kita nikmati kalau kita bergabung dengan orang-orang yang seiman. Ketika kita cerita, kita tahu, kita harus kekuatan. Yes. Karena pandangannya sama tentang Tuhan. Kalau cuma nyari good quality time, kita bisa hemat sama siapapun kemanapun. Tapi mungkin tidak, quality-nya nggak sebagus itu. Karena just making friends. Tapi yang membangun iman, itu yang namanya good quality time. Saya reflect ya, saya jalan kemana-mana cuma sama istri saya, sama anak saya, sama saudara-saudara saya, adik-adiknya Marta gitu yang memang seiman betul-betul. Jadi kalau itu benar-benar lihat berkat Tuhan ya. Kalau bisa karena berkat Tuhan ya, kalau apa ya. Wah. Yes, Lord. Ulang saya ngomong sama anak saya, mau liburan? Boleh. Make sure you have good quality time dengan teman-teman yang seiman. Karena kalau kamu habiskan dengan teman yang seiman, kamu pulang dapat kekuatan yang baru. Karena kamu gak keluar dari frekuensi. Kamu mau liburan? Better spending. Yang namanya spending uang itu sesuatu yang jadi yang bertanggung iman. Jadi kalau ada apa-apa, pembicaraan nggak keluar. Mikir banget. Liburan nggak ya? Karena teman-teman SMA nggak sih masuk ngomong. Is this wisdom word? Is this wisdom word? Saya nggak bilang enggak, cuma bilang kalau kamu mau quality time, liburan kan kalau liburan keluar kota kan mahal. Ya kan, mau bayar kereta, mau bayar pesawat itu kan mahal, belum hotel kan mahal kan. Kalau cuma ngabisin uang untuk hanging out, itu making friends doang, itu seberapa yang kamu dapat kalau kamu pergi sama rekan-rekan seiman? Beda. Saya bilang gitu. Saya nggak marah, cuma beda. Think about it. Mikir gitu. Okay. But at least saya tabur. Karena saya dapat, iya. Gitu. Bangun hubungan, ini buat anak-anak ya. Bangun hubungan. Kalau saatnya nggak sepadan yang nggak seiman, gue capek.
Capek dulu. Ini yang saya kobarkan terus sama mata. Kalau bangun komunikasi, bangun hubungan, betul-betul perhatikan mana yang seiman, mana yang bisa menopang kamu untuk satu frekuensi, sama pada akhirnya rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kamu, bukan delay atau bakal ngapus rencana Tuhan. Hati-hati, itu taburan. Kenapa? We experience that mission. Kami mengalami hal itu dulu. Tuhan kabur ini buat kami. Lu ngisi waktu sama Tuhan. Itu buli-buli minyak kita. Ingat sama Tuhan. Yes, suami kita sibuk. Tapi benar nggak? Suami kita itu sama kita punya waktu untuk lihat Tuhan dalam kesibukan ini. Rencanamu apa ya? Gimana ya? Kalau misalnya nggak goal, gimana ya Tuhan? Apakah ini kebaikan? Kalau kebaikan kasih damai sejahtera aja. Gitu aja. Jangan sampai gagal ya Tuhan. Aduh sayang banget kalau gagal. Tapi jangan sampai gagal Tuhan. Nanti kok pas udah goal, atau tengah-tengahnya zong, baru Tuhan gimana? Nah, lu yang udah gagal kan gitu. Betul-betul cari yang namanya Tuhan itu seperti apa. Isi buli-buli minyak orang kita dengan sesuatu yang sifatnya berbeda. Sikap yang mesti kita lakukan ketika menabur, saya tutup sama ini Bu, Hosea 10 ayat 12. Ya, tabur. Kita punya benih, tabur benih. Isi waktu dengan tabur benih, tabur benih, tabur benih. Itu loh sebenarnya yang tabur benih. Hosea 10 ayat 12. Tolong siapin juga versi NLT-nya, New Living Translation. Saya baca bahasa Indonesia dulu. Belum? Oh iya, loading ya. Saya baca versi bahasa Indonesianya ya. Hosea 10 ayat yang ke-12. Hosea 10 ayat yang ke-12. Saya tutup dengan ayat aja, saya nggak bahas lagi, cuma tutup dengan ayat. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ya. Nah, saya bacakan bahasa Inggris ini, kalau bisa sih tampil ya, karena meaningnya bagus banget. NLT ya, New Living Translation. Kalau ada yang bisa buka NLT, silahkan buka NLT. Ini bagus banget artinya. Ya. Sementara diusahakan di belakang, saya bacain ya Bu ya, pelan-pelan ya, supaya waktunya nggak habis. I said, plant the good seeds of righteousness. Tabur benih kebenaran. And you will harvest a crop of love. Kamu akan tuai kasih. Kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, itu kasih Tuhan. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan tuai kasihnya Tuhan. Plow up the hard ground of your heart. Waktunya untuk gali bajak tanah hatimu yang keras. Tanah hatimu yang keras. Bajak. Buka hatimu lebar-lebar. For now is the time to seek the Lord. Waktunya cari Tuhan. Waktunya cari Tuhan. That He may come and shower righteousness upon you. Karena ketika kita buka hati lebar-lebar buat Tuhan, nanti Tuhan akan hujani, bukan siram loh, hujani dengan kebenaran. Kebenaran. Maka yang akan kita tuai adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia. Bu, kalau kita mulai kasih setia Tuhan, omongan kita hanya tentang Tuhan. Apapun yang terjadi tentang Tuhan. Kita nggak jadi manusia yang holy enggak. Relevan aja. Kayak tadi saya bilang, potong rambut dibayarin, itu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Relevan aja. Bisa buka bisnis itu karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, betul kok. Gak macam-macam. Bisa dapatkan bisnis yang benar-benar nopang pelayanan. Itu kasih karunia Tuhan. Di tempat pelayanan yang semua rekan-rekan pelayanannya satu hati, betul-betul berkorban untuk pelayanan Tuhan. Itu kasih kemurahan Tuhan. Itulah the gospel yang kita beritakan. Dan timingnya akan segera datang Bu. Siap atau nggak siap? Pertanyaannya, udah dapat benih dari Tuhan belum hari ini? Udah dapat belum? Kalau belum, buka hati lebar-lebar. Izinkan hujan Tuhan, hujan kebenaran. Hujan loh Bu, bukan air pam yang curut-curut. Ini hujan loh, belah-belah kebenaran terus nih. Ini waktunya Tuhan lagi mau menghujani kita dengan kebenaran. Kalau kita buka hati lebar. And then kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Begitu kita akan mulai kasih setia.
Saya banyak dengar saya kata, saya rindu dan anak saya diberkati Tuhan. Tabur hari ini. Saya rindu suami saya bilang tabur hari ini. Tabur hari ini. Saya rindu orang tua saya bilang Tuhan, tabur hari ini. Tabur. Isi waktu kita dengan menabur. Karena benih udah ada di tangan kita. Siapkan buli-buli kualang, buli-buli minyak kita, Bu. Buka hati kita lebar-lebar. Izinkan Tuhan yang bujani kita dengan kebenarannya. Terima benih kebenaran. Tabur itu. Kita akan menikmati. Spreading the gospel. Haleluya. Lalu mereka. Saya selalu meyakini bahwa di dalam Tuhan itu gak ada yang kebetulan. Tadi kita harus belajar bahwa ada kronos, ada kairos. Kronos itu sekarang jam 12.40. Itu kronos. Tapi kairos itu adalah aktivitas Tuhan yang Dia tetapkan dalam satu momen dalam hidup kita. Nah, itu yang sebagai anak-anaknya jangan sampai lewat. Karena pasti kalau Tuhan sedang bekerja dalam kairosnya, itu akan sangat-sangat berkaitan dan sangat-sangat memberkati kita. Dan itu perlu latihan kepekaan. Itu perlu karakter kerendahan hati. Kalau tidak, itu akan lewat. Dan kita akan menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Tadi saya merenung di sepanjang Pak Alto khotbah gitu ya. Ngeri loh kalau kita nggak betul-betul berjalan dalam kepekaan Tuhan. Karena once kita mengupayakan segala sesuatu sendiri, itu akan melahirkan kekuatan sendiri. Dan ini menghancurkan hidup kita. Sekali kita keliru atau ada waktunya kita keliru ambil keputusan untuk tidak berjalan dengan cara Tuhan, itu nanti kita tergulung dengan kekuatan kita sendiri dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Hancur. Jadi Pak Alto cerita. Saya tuh dulu waktu kuliah S1, saya punya grup yang kalau kemana-mana ini grup perempuan begitu ya, dekat sama saya, tiga-tiganya Tionghoa, Bapak Ibu saya hitam sendiri di antara mereka. Dan kita tuh lulus 26 tahun yang lalu kan S1 ya. Hubungannya baik, tapi jarang ngobrol. Hubungannya baik. Kami berempat, satu juga anak rohaninya Oma, dia ada di Cirebon, jadi jarang ketemu, jadi kita lebih sering yang bertiga ini. Nah, hari Sabtu kemarin, salah satu di antara kami, ya teman saya itu, anaknya menikah. Jadi memang di antara kita berempat, dia menikah duluan, dia punya anak duluan, dan ngawinin anak duluan kan akhirnya sekarang. Umurnya di bawah saya sebetulnya. Lalu kemudian akibat wedding itu, teman saya yang satu lagi, entah kenapa jadi ngobrol, dan semalam tiba-tiba dia kontak saya, "Tak, saya lagi ngobrol sama ini nih, voice call-an yuk." Gak pernah loh, 26 tahun saya voice call-an sama mereka bertiga. Gak pernah. Saya bilang, ngapain nih voice call? Terus saya pakai alasan gini, gue lagi bikin laporan gereja, maksudnya gak usah lah, lu aja berdua gitu kan. Terus nggak apa-apa katanya satu ini. Tiba-tiba masuk tuh voice call-nya. Sebelah saya ada Pak Alto, jadi saya speaker gitu. Pak Alto tahu pembicaraan kami. Ngobrol, yang satu kepala sekolah TK, yang satu istri gembala, ibu gembala, terus saya, gitu kan ya. Yang satu ini cerita soal kerjaannya, bla bla bla. Oh sekarang susah cari murid, susah persaingan. Lalu aturan susah, dia cerita segala macam. Yang satu lagi potong. Sudah gini deh, kita ini gak ada yang gak susah di muka bumi ini sekarang. Gak ada kerjaan gampang hari-hari terakhir ini. Gak ada, mau apa itu gak ada kerjaan gampang. Yang penting adalah kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu aja. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Gak ada yang mudah di atas muka bumi ini.
tetapi hanya orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu yang dong di telinga saya semalam. Oh, ini saya harus dengar dari voice call. Ini yang saya harus dengar, dan ini yang Tuhan mau bicarakan sama saya dari voice call semalam. Kita nggak bisa, tadi saya sempat share sama Mama Della, gitu ya. Kita nggak bisa lawan keadaan, kita nggak bisa reka-reka keadaan. Betul, hanya orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan akan mengalami perbuatan Tuhan, dan sepanjang menghadapi kesulitan, dia tetap damai sejahtera, sehingga keputusannya benar dan benar dan benar dan aman pada akhirnya. Maka tadi saya berpikir begini, sekali kita hidup di luar Tuhan, kita salah ambil keputusan, kita pakai kekuatan, kita pakai mengandalkan apa yang orang lain bisa lakukan sama kita, semuanya hanya mengakibatkan benang kusut di belakangnya. Makanya hancur. Tangkap baik-baik hari ini. Perkenanan Tuhan itu penting. Oke. Dan bagaimana tadi segala sesuatu kita harus prepare, memperlengkapkan diri, ya, memproses diri supaya benar-benar sama Tuhan itu lekat. Karena memang indah kalau kita hidup berjalan sama Tuhan, betul? Kita akan dikasih kepekaan, jangan begini, lakukan begitu, jangan begitu. Tapi kan itu benar, tapi kan ini. Tapi kalau Tuhan bilang apa, lakukan. Saya kemarin hari Minggu khotbah 3 kali antar provinsi, antar kota. Jadi sebetulnya schedule-nya nggak begitu, tetapi karena saya memindahkan salah satu pelayanan saya yang sore ke minggu berikutnya, jadi schedule saya antar kota, antar provinsi. Jadi pagi saya di Bogor, siang saya ada di Sentul, malam saya di Bekasi. Itu jadwal saya kemarin. Oke. Secara manusia, saya sudah berpikir ya sudahlah 3 kali besok pelayanan, khotbahnya samain aja. Toh 3-3-nya GBI, walaupun beda GBI-nya. Saya pikir seperti itu. Saya pelayanan, setelah dari Sentul, saya ketemuan sama Pak Alto, karena nanti Pak Alto yang akan dampingin saya ke Bekasi. Menjelang sampai di Bekasi dan kemudian saya duduk di ibadah, Tuhan bilang begini, yang ini khotbahnya yang ini. Ganti semua. Jadi bukan khotbah yang 2 tadi sebelumnya, khotbahnya yang ini. Oke, khotbahnya yang ini. Dan khotbah yang itu pun sudah saya khotbahkan. Jadi saya pikir di kerangka berpikir saya, pasti kan saya tahu nih dari sini akan ke sini, dari sini akan ke sini, dari sini akan ke sini, kan gitu kan ya. Yang pertama, saya nggak boleh, saya tidak sejahtera, tidak diberikan tanda untuk tidak membawakan khotbah yang sama di 2 sebelumnya. Lalu kemudian saya nurut dan saya berserah sama Tuhan. Terserah Roh Kudus mau pakai mulut saya bicara apa, itu yang saya sampaikan. Khotbah itu udah pernah saya sampaikan, salah satunya juga di Siloam. Tapi ketika saya berdiri di mimbar gereja itu, saya cuma ikut apa yang Roh Kudus suruh, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke kiri, ke kanan. Saya ngomong apa yang Roh Kudus suruh, itu yang saya bicarakan, which is tema khotbahnya sama, tapi isinya bisa beda. Dan saya turun dari mimbar, lalu kemudian pendoa syafaatnya naik buat tutup. Itu dengan suara gemetar, Bu, pendoa syafaatnya. Sampai dia bilang, kami dapat jawaban hari ini. Yang bukan bertahun-tahun, berbulan-bulan mungkin ya. Kami mencari dan kami bertanya-tanya apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami sikapi, dan malam ini kami dapat jawabannya. Bu, gimana kalau misalnya saya nggak peka? Betul? Gimana kalau saya mau gampangnya? Ya sudahlah, ini kan udah khotbah terakhir, samain aja sama yang tadi. Gimana kalau saya nggak peka ketika saya di mimbar, dengerin Tuhan bilang kesini, abis ini bawa kesini, buka ayat yang ini, mungkin akan berbeda lagi. Tapi bagi mereka, malam itu adalah kairosnya Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka. Sehingga mereka diberkati luar biasa. Sehingga saya belajar begini, lihat, kalau kita bekerja dalam perkenanan Tuhan yang kita lakukan, yang tadi Pak Alto bilang, bukan sekedar capek dan lelah, tapi jadi berkat buat orang.
Amin. Gak ada gunanya jadi majelis, gak ada gunanya jadi pendeta, gak ada gunanya jadi pengerja gereja, gak ada gunanya jadi ibu rumah tangga, gak ada gunanya jadi pedagang, gak ada gunanya jadi direktur. Kalau hari ini gak dengar Tuhan maunya apa, nanti kita cuma capek, marah-marah, kesel, kepahitan, dan bahkan salah-salah jalan yang akhirnya menggulung, menjatuhkan, menghancurkan. Dan kalau tidak ada kesempatan berbalik, ujungnya binasa, betul? Sehingga ayo, mengejar perkenanan Tuhan itu penting hari ini. Kejar Tuhan, kejar Tuhan. Ya, saya sempat berpikir beberapa hari yang lalu, ini kan hari kejepit nasional hari ini ya Bu ya. Oke, sudah banyak orang, oh permisi ya, gak ibadah ya, permisi ya, gak ibadah ya. Saya sempat tergelitik gini, tutup aja deh, liburin aja deh ibadahnya. Gitu. Ya, liburin aja deh, toh juga pasti masuk akal, semua setuju kalau diliburin. Tapi kok pas ngobrol, discuss, di hati, ya jalan aja berapapun yang ada. Karena kita percaya pasti ada pesan Tuhan yang mungkin Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah hari kejepit hari ini. Betul? Ya, yang tidak ada bersama kita, mereka punya proses sendiri sama Tuhan. Tetapi kita yang ada di tempat ini ada suara Tuhan buat kita. Kan begitu. Ya, sehingga saya dan Neti berembuk gitu ya. Lalu ya udah, ya kita jalan aja. Apapun, berapapun yang ada, kita jalan, kita ibadah, semuanya damai sejahtera, kita jalan. Gitu. Karena jangan sampai, kalau memang hari ini ada suara Tuhan buat spesifik di antara kita, kemudian terlewat, kan sedih ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu. Pastikan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, betul-betul kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan. Ya, kan. Bukan lagi rompi orangnya Pak Ato sekarang istilahnya. Baju Shopee. Tuh, baju Shopee. Ya, udah bukan rompi orangnya sekarang kalau diomongin orang. Ya, baju Shopee. Baju Shopee itu kan lambangnya oranye. Ya. Mbak Neng pakai baju Shopee. Enggak ya, ini kan jenis yang berbeda baju Shopee-nya ya. Bukan baju Shopee yang kayak Mbak Neng pakai tentunya ya. Oke. Ya, dan jangan sampai ada yang pakai baju Shopee di dalam kehidupan kita. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Minum serba sedikit tapi dipenuhi damai sejahtera itu jauh lebih baik dibanding mengejar harta berlimpah-limpah cuma sampai di bumi, di akhirat gak dinikmati juga. Oke? Nikmati hidup jujur, hidup jujur hari ini. Hidup jujur, integritas itu jujur. Jangan tipu orang, jangan andalkan orang, jangan gunakan cara yang bukan dari Tuhan. Betul-betul pakai lutut, tanya Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Tadi ngeri banget, saya merenung di sini. Ya Tuhan, sekali salah langkah, kita akan terus berupaya untuk nutupin. Dan memang setan maunya itu. Ya kan? Bahaya. Oke? Jadi ayo Siloam hari ini. Tangkap baik-baik yang jadi pesan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kita ada betul-betul di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhan panci-panci kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Saya boleh mengundang yang ulang tahun dari bulan Desember sampai bulan Januari.